Oke, kelompok 4 silahkan bisa memulai presentasinya. Oke, selamat siang semuanya, selamat siang Pak Imam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter mengenai campaign planning for digital media. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isyana Lewi. Di sini saya bersama Akmal Azizan, Felicia Angelic, Sasmaya Tias, dan Shanika Chandani. Next slide, please. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kampanye pemasaran atau marketing campaign. Jadi kampanye pemasaran itu adalah serangkaian strategi komunikasi yang dirancang untuk mempromosikan produk, layanan, atau brand kepada target audience dengan tujuan meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan konversi. Nah, kalau misalnya kampanye ini pemasaran ini bisa dilakukan melalui berbagai media, contohnya dari media tradisional maupun media digital. Nah, sekarang ini karena teknologi sudah berkembang, jadi kampanye pemasaran itu lebih efektif kalau dilakukan melalui digital media gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah untuk mempersiapkan kampanye pemasaran, kita harus tahu juga apa itu karakteristik dari digital media itu sendiri. Di mana karakteristik digital media ini menggambarkan yang pertama adalah gaya komunikasi dari media tradisional ke media digital itu dari from push to pull, di mana push media itu artinya strategi pemasaran, di mana informasi bergerak secara searah dari perusahaan ke calon pelanggan, tanpa perlu dicari terlebih dahulu. Contoh dari media tradisional yang menggunakan push media ini adalah TV, radio, billboard, di mana kita nggak bisa milih untuk mengkonsumsi konten yang diberikan dari TV ataupun radio gitu. Sedangkan kalau pull media dan inbound marketing saat ini yang didasari dengan media digital yaitu strategi pemasaran yang interaktif di mana audiens memiliki kendali penuh atas konten atau informasi yang ingin mereka konsumsi. Contohnya dari internet atau media sosial. Nah, kita bisa lihat juga kalau perubahannya itu dulu audiens nggak bisa milih kalau misalnya dia bisa mau nonton ini atau radio, sedangkan kalau sekarang kita bisa mencari produk yang kita inginkan melalui internet atau media sosial gitu. Nah, karakteristik yang kedua adalah interactive dialogues atau fitur interaktif dalam web dan media, di mana fitur ini memberikan interaksi dua arah dengan pelanggan dan membantu perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang melalui pendekatan permission marketing. Nah, permission marketing ini maksudnya adalah di mana perusahaan mendapatkan izin dari pelanggan sebelum mengirimkan konten kepada pelanggan tersebut. Yang ketiga itu adalah jangkauan komunikasi dari one to many to one to some dan one to one, di mana melalui media tradisional perusahaan menyampaikan pesan yang sama ke banyak pelanggan tanpa segmentasi. Di mana kalau misalnya TV semua pelanggan yang nonton TV akan mendapatkan informasi yang sama. Sedangkan kalau sekarang media digital itu bisa dipersonalisasi atau bisa di-customize sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Itu bisa contoh dari one to one dan many to many. Gitu. Next slide. Oke, yang keempat tadi itu juga lanjutan dari penjelasan sebelumnya itu from one to many communication, di mana dengan adanya internet, bukan hanya pelanggan dan perusahaan yang bisa berkomunikasi, tapi pelanggan dan pelanggan juga bisa saling berinteraksi mengenai suatu merek. Makanya di sini jangkauannya lebih luas dengan menggunakan media digital. Dan kelima ada from lean back to lean forward, di mana media digital telah mengubah pola konsumsi informasi dari pasif menjadi aktif dan interaktif. Maksudnya di sini pasif dan interaktif itu, misalnya kalau misal pelanggan mencari informasi tentang sebuah produk melalui Google atau sosial media, itu mereka bisa aktif dan interaktif kalau misalnya mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat ini. Sedangkan kalau misalnya dengan media tradisional, mereka tidak bisa memilih dan mereka tidak bisa melanjutkan, misalnya mereka harus mesin ini, mereka harus nunggu dulu atau misalnya ke store dulu seperti itu. Dan karakteristik yang kedua adalah berubahnya sifat komunikasi pemasaran karena adanya medium baru. Di sini ada 4 hal. Di sini ada 4 hal yang membedakan sifat komunikasi di media digital dengan media tradisional berdasarkan Peters 1998. Di mana yang pertama adalah gaya komunikasi menjadi lebih terarah, immediate dan sinkron. Yang kedua adalah social presence atau interaksi menjadi lebih hangat dan personal antara pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga ada jangkauan interaksi, ini lebih banyak dikontrol oleh konsumen, di mana konsumen bisa memilih apa yang mereka ingin konsumsi. Yang keempat adalah pengguna dapat mengontrol konten, misalnya melalui personalisasi atau user-generated content. Di sini juga ada 4 elemen yang dapat mempengaruhi efektivitas pemasaran digital berdasarkan dari model klasik Scrum.
Di mana yang pertama adalah encoding, merupakan tahap awal di mana perusahaan membuat pesan dalam bentuk konten situs web atau email. Hal ini mencakup desain dan perkembangan dari situs web itu sendiri, di mana kalau misalnya perusahaan ini merancang desain yang menarik, itu bisa sampai ke pelanggannya. Yang kedua adalah noise. Noise itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas suatu pesan. Dalam konteks digital ini bisa berupa kayak internet yang lemot atau website yang sulit diakses oleh pelanggan. Yang ketiga adalah decoding. Decoding itu bagaimana pengguna bisa memahami dan memproses pesan yang mereka terima gitu. Misalnya proses ini dipengaruhi oleh pengalaman seseorang dalam menggunakan internet atau social media. Kalau misalnya mereka ngerasa kayak ini susah nih buat dipakai, mereka akan stop untuk menggunakan fitur tersebut gitu. Yang terakhir ada feedback atau respon dari pengguna yang dapat diukur melalui online form, komentar atau klik pada iklan, atau bahkan seberapa lama mereka mengakses fitur tersebut. Next slide. Oke, jadi karakteristik yang ketujuh ada meningkatnya perantara dalam komunikasi. Tentu saja kalau misalnya dengan media digital saat ini ada banyak sekali uh, uh, aplikasi yang bisa kita pakai untuk mengakses informasi, dan dengan itu perusahaan juga bisa menggunakan berbagai aplikasi tersebut untuk memasarkan produk mereka. Di sini ada banyak cara untuk menjaga audiens, ada melalui paid, owned, dan earned media, dan perantara seperti blogger dan influencer juga sangat berperan dalam menyampaikan pesan merek kepada audiens. Selanjutnya ada integrasi media digital dan media tradisional. Kita harus ingat juga kalau misalnya peran dari media digital dan media tradisional ini bukan saling menggantikan, tapi juga saling melengkapi gitu. Nah, sebenarnya memiliki peran yang saling melengkapi ini, perusahaan tuh bisa menggunakan pendekatan hybrid untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif untuk perusahaan mereka atau brand mereka. Dan karakteristik yang terakhir adalah perubahan waktu dan pola komunikasi kampanye dari yang sebelumnya tidak always on dan real time, sekarang jadi always on dan real time, di mana always on communication ini artinya aktivitas komunikasi yang terus-menerus untuk menjaga audiens saat mereka mencari informasi. Dan untuk real time marketing ini, perusahaan di mana beradaptasi dengan tren yang dinamis dan mempersonalisasi marketing mereka atau cara pemasaran mereka sesuai dengan tren yang ada gitu. Next slide. Oke, jadi step pertama dalam campaign planning adalah goal setting and tracking for interactive marcom. Tujuan komunikasi pemasaran digital dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu annual promotion goals dan campaign goals. Jadi annual goals bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, seperti meningkatkan pengunjung situs atau mendapatkan prospek berkualitas melalui mesin pencari, media sosial, dan aktivitas digital lainnya. Sementara campaign goals itu lebih fokus pada inisiatif taktis tertentu, kayak seasonal promotions atau peluncuran produk melalui iklan online dan pemasaran viral. Tujuannya harus spesifik, terukur, dan terkait dengan kampanye tertentu. Boleh di next? Oke, jadi selanjutnya di sini ada perbedaan karakteristik antara brand building campaign dengan direct response campaign. Jadi tujuan utama brand building campaign adalah untuk meningkatkan kesadaran merek dan secara opsional mengembangkan preferensi merek. Sedangkan tujuan utama direct response campaign adalah untuk meningkatkan niat beli dan meraih aktivitas penjualan termasuk penjualan produk, engagement, dan pertanyaan terkait produk. Brand building campaign dianggap sukses apabila jangkauannya semakin meluas dan meningkatnya brand awareness. Biasanya campaign ini mempunyai model pembayaran berbasis tayangan. Sedangkan kriteria sukses dari direct response campaign adalah ketika adanya peningkatan niat untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk atau layanan dan adanya peningkatan angka penjualan setelah campaign dilakukan. Biasanya pembayaran untuk campaign ini berbasis kinerja. Uh, Terus brand building campaign memanfaatkan pendekatan emosional dengan menggunakan metode storytelling berupa iklan di televisi, video, dan di media lain untuk bercerita dan menampilkan nama merek. Di sisi lain, direct response campaign mengkomunikasikan fitur penawaran dan manfaat pribadi, ajakan untuk membeli, menelpon, atau menelusuri sebuah situs. Terus brand building campaign biasanya terintegrasi ke halaman beranda atau terkadang ke halaman lintas situs, bahkan situs mikro kampanye khusus. Sedangkan direct response itu terintegrasi dengan halaman spesifik
yang ditujukan untuk tanggapan. Contohnya kalau brand building itu dari brand minuman lokal kopi kenangan dengan kampanye affordable with high quality coffee. Jadi mereka ini ingin menyampaikan bahwa produknya berkualitas tinggi meskipun harganya terjangkau. Kalau direct response contohnya kayak, iklan yang biasanya dapatkan 50% diskon hari ini hanya untuk 100 pembeli pertama. Terus, brand building campaign menggunakan penargetan demografis atau audiens serupa dan kemungkinannya kecil untuk penargetan ulang. Kalau direct response campaign, penargetannya itu berbasis niat berdasarkan kata kunci pencarian, dan penargetan ulang menggunakan iklan penelusuran sosial atau bergambar. Contohnya kalau, direct response campaign itu kayak kalau di TikTok kita habis search sesuatu, nanti di beranda bakal muncul hal-hal yang serupa. Kalau brand building itu, di Meta Ads, kalau mau pasang iklan suka ditanya mau nargetin yang dari negara mana aja, interest-nya apa, dan usianya berapa. Ada juga yang namanya brand response campaign, itu gabungan antara brand building dan direct response campaign. Jadi, selain penargetan audiens secara demografis, di Meta Ads itu kita bisa langsung setting juga, ini audiensnya mau diarahin ke mana, apakah ke situs tertentu atau ke halaman profil kita. Eee Terus untuk brand building campaign pengoptimalannya terbatas, sedangkan untuk direct response campaign pengoptimalannya ekstensif berdasarkan respons terhadap materi iklan dan konversi laman landas yang berbeda. Boleh di-next? Oke, jadi salah satu tantangan utama dalam mengukur efektivitas kampanye digital adalah banyaknya istilah yang digunakan. Selain itu, seringkali, fokus berlebihan pada volume pengunjung, padahal ini hanya salah satu aspek dari efektivitas kampanye. Jadi untuk mengukur efektivitas kampanye secara komprehensif, kita perlu menggunakan pendekatan, eee, PQVC. Ini mencakup volume, kualitas, nilai, dan biaya pengunjung. Eee jadi dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kinerja kampanye kita. Di figur ini, eee, ngasih lihat ukuran yang digunakan untuk menetapkan tujuan kampanye atau menilai keberhasilan kampanye dari step 0 sampai step 6. Jadi di step awal ada ukuran volume. Opportunities to see atau OTS and impression, itu adalah ukuran dasar yang memberitahu kita seberapa banyak konten campaign kita dilihat secara keseluruhan. Gunanya untuk membandingkan jangkauan kampanye yang berbeda dan memahami seberapa luas sih pesan kita itu tersebar. Terus ada view throughs. View throughs terjadi ketika seseorang melihat iklan, tapi nggak mengklik langsung. Sebaliknya, mereka mencari merek atau campaign tersebut secara online. Eee, ini adalah cara untuk menangkap dampak campaign yang tidak dapat diukur hanya dengan click-throughs. Terus untuk mengukur respons online terhadap kampanye kita, eee, bisa dilihat dari traffic volume atau jumlah click-throughs atau kunjungan ke situs, dan unique visitors itu mewakili jumlah orang yang berbeda yang mengunjungi situs kita. Ada juga reach and online audience share, itu adalah ukuran yang lebih canggih yang membutuhkan data panel atau alat data audience. Jadi ukuran ini memberitahu kita persentase, target audience yang terpapar dari kampanye kita, yang memberikan kita gambaran lebih akurat tentang jangkauan kampanye kita. Boleh di-next? Oke, sekarang kita akan bahas 2 metrik penting, yaitu conversion rate dan, bounce rate, dan gimana keduanya dapat membantu kita meningkatkan efektivitas kampanye kita. Jadi meskipun penting untuk menarik banyak pengunjung ke situs web kita, yang lebih penting lagi, itu memastikan bahwa pengunjung tersebut, terlibat dengan konten kita dan akhirnya mencapai tujuan yang kita inginkan. Makanya kita perlu fokus pada kualitas, eee, lalu lintas, bukan cuman kuantitasnya aja.
Nah, conversion rate itu apa? Itu adalah metrik kunci yang menunjukkan seberapa efektif kita dalam mengubah pengunjung menjadi pelanggan atau mencapai hasil pemasaran lainnya. Kita bisa mengukur tingkat konversi berdasarkan kunjungan atau unique visitors, tergantung apa yang ingin kita pahami. Eee, Terus Erik Peterson itu menjelaskan kalau, kita tertarik untuk memahami perilaku orang selama kunjungan tunggal, itu kita harus menggunakan kunjungan sebagai denominator. Tapi kalau kita lebih tertarik pada orang dan proses pembelian keseluruhan, kita harus menggunakan unique visitor sebagai denominator. Penting buat mempertimbangkan jendela konversi juga, yaitu, eee, periode waktu di mana kita mengukur konversi yang dihasilkan dari, specific click. Kita bisa memperpanjang jendela konversi untuk mencerminkan siklus pembelian yang lebih panjang, terutama dalam konteks B2B. Terus ada bounce rate. Bounce rate adalah, eee, metrik lain yang, lebih penting buat dipertimbangin. Eee Bounce rate yang tinggi menunjukkan bahwa pengunjung nggak menemukan apa yang mereka cari di situs kita dan meninggalkan situs setelah hanya melihat satu halaman. Ini, bisa mengartikan ada masalah dengan relevansi halaman, arahan, atau, kualitas sumber lalu lintas. Salah satu manfaat menggunakan bounce rate adalah variasi yang lebih besar dibandingkan dengan conversion rate, yang memudahkan kita untuk, mengidentifikasi masalah dengan halaman arahan, kata kunci, atau sumber lalu lintas tertentu. Bisa dilihat di samping kanan ada contoh cara menghitungnya. Untuk conversion rate, cara hitungnya adalah angka penjualan atau conversion events dibagi dengan banyaknya kunjungan. Kalau, buyer conversion rate itu dihitung melalui angka penjualan dibagi dengan banyaknya unique visitors. Lalu, bounce rate cara hitungnya yaitu 100 dikali single page visit ke suatu halaman atau situs dibagi dengan keseluruhan kunjungan dimulai dari halaman atau situs. Ada juga engagement rate yang dapat diukur dengan cara mengurangkan 100% dengan hasil perhitungan bounce rate tersebut. Boleh di-next? Oke, penting juga buat ngukur biaya yang kita keluarin untuk mendapatkan pengunjung, karena ini, memungkinkan kita untuk memahami efisiensi pengeluaran pemasaran kita, membandingkan efektivitas berbagai saluran, sama mengoptimalkan anggaran kita untuk mencapai ROI yang lebih tinggi. Eee, ada yang namanya cost per click atau CPC itu, biaya yang kita keluarin setiap kali orang tuh mengklik iklan kita. Ini biasanya digunain dalam pemasaran mesin pencari dengan model bayar per klik, di mana kita hanya membayar ketika seseorang benar-benar mengklik iklan kita. Contohnya, eee, $2 CPC itu artinya berarti kalau ada 500 klik, ke situs kita, biaya yang kita harus bayar adalah, $1.000. Terus ada juga namanya cost per thousand atau CPM. Itu biaya yang kita keluarin untuk menayangkan iklan, kepada 1.000 pengunjung. Biasanya digunakan dalam pembelian ruang iklan display, di mana kita membayar untuk jumlah tayangan iklan, bukan jumlah kliknya. Contohnya $10 CPM berarti, dengan harga segitu, eee, iklan kita udah bisa ditayangkan ke 1.000 pengunjung. Selanjutnya, eee ada ukuran biaya akuisisi, yaitu step ketiga. Meskipun penting untuk mendapatkan pengunjung dan pelanggan melalui kampanye digital kita, eee, perlu juga nih buat memastikan bahwa kampanye tersebut, efisien secara biaya. Artinya, kita nggak perlu memiliki tujuan spesifik dan perhitungan biaya yang akurat untuk setiap saluran pemasaran yang kita gunakan. Terus ada, eee, cost per acquisition atau CPA, itu adalah metrik yang mengukur biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil tertentu, kayak pengunjung, prospek, atau penjualan. Bentuk CPA yang paling umum itu adalah CPA untuk penjualan yang, juga dikenal sebagai cost per sale atau CPS. Eee
penting buat manajer untuk menetapkan target CPA yang dapat diterima untuk setiap jenis hasil yang ingin kita capai. Contohnya, kita mungkin menetapkan target CPA itu $30 untuk menghasilkan prospek bisnis atau $50 untuk, mendorong pendaftaran kartu kredit. Terus untuk menghitung CPA bisa dengan membagi total marketing cost dengan number of conversions. Boleh di-next? Oke. Di step keempat ada return on investment atau ukuran nilai. Jadi, ROI itu adalah metrik yang digunakan untuk menilai profitabilitas aktivitas pemasaran atau investasi apapun. Tapi di konteks ini kita akan mengasumsikan bahwa ROI dihitung berdasarkan nilai penjualan atau profitabilitas berdasarkan cost per click atau CPC dan conversion rate. Terus ada return on ad spends, lebih sering digunain untuk pelaporan karena profitabilitas seringkali susah untuk dihitung di luar sektor retail. Terus, return on ad spend ini digunakan untuk membandingkan aktivitas kampanye yang berbeda dan mengukur efisiensi pengeluaran kita. Selanjutnya, di step kelima ada ukuran branding. Ada yang namanya brand effect matrix, itu paling relevan untuk, iklan digital atau sponsorship, di mana kita, bisa mengukur impressions atau OTS. Jadi metrik ini setara sama metrik iklan offline, seperti GRP atau Gross Rating Points, kesadaran merek dibantu dan tidak dibantu, ingatan iklan, familiaritas merek, favorabilitas merek, dan niat belinya. Salah satu cara untuk mengukur brand effect adalah dengan menggunakan holdout testing. Jadi di metode ini kita membandingkan peningkatan metrik merek antara kelompok orang yang terpapar iklan dengan kelompok kontrol yang tidak melihat iklan. Jadi ini memungkinkan kita untuk mengukur dampak kausal iklan terhadap merek, tapi sayangnya biaya dan kompleksitas holdout testing itu terlalu tinggi untuk sebagian besar bisnis, jadi, teknik ini kebanyakan tuh nggak dipakai. Walaupun sulit untuk, mengukur brand efeknya, eee, kita harus ingat juga kalau membangun merek jangka panjang adalah salah satu tujuan utama pemasaran. Dengan mengukur efek merek, kita, bisa meningkatkan efektivitas kampanye di masa depan dan membenarkan investasi pemasaran kita. Boleh di-next? Oke, di step ke-6 ada pengukuran ROI berbasis lifetime value. Jadi saat mengukur nilai pelanggan, penting juga untuk nggak cuman fokus, di pembelian awal. Jadi si lifetime value ini atau LTV mengukur nilai total atau pendapatan dikurangin biaya yang dihasilkan oleh, seorang pelanggan selama masa hubungannya dengan perusahaan. Ini tuh butuh model yang lebih canggih untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti retensi pelanggan, nilai pembelian berulang, dan biaya pelanggan dan biaya layanan. Jadi dengan menghitung LTV, kita dapat menentukan allowable cost per sale atau biaya per penjualan yang dapat diterima yang realistis untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai selama 5 tahun. Kita, kemudian bisa menggunakan informasi ini untuk mengoptimalkan strategi bidding dan pemilihan kata kunci dalam, Google Ads campaign. Penting juga buat mempertimbangin view-through conversions, yaitu pengunjung yang melihat iklan tapi nggak langsung ngeklik ini, memperhitungkan pengaruh iklan offline dan online, serta memungkinkan kita untuk melacak berapa banyak orang sih yang melihat iklan dan kemudian melakukan konversi. Terus Google Ads juga memungkinkan kita untuk melacak, view-through conversions ini. Eee, terus, di figur 8.4 ini nunjukin contoh kampanye iklan online untuk produk asuransi, eee, yang gambarin gimana volume, kualitas, dan biaya saling terkait. Mmm, jadi, eee, kita tuh bisa, apa namanya, ngelihat hasil, dari reach-nya itu ada ad impressions, media cost, click through
click-through rate sama CPM atau CPT. Terus bisa ngeliat juga seberapa baik visitnya itu dari clicks-nya, terus cost per click-nya berapa, conversion rate-nya berapa. Terus ada leads juga atau opportunities generated. Itu ada opportunity response, ada CPO, sama ada conversion rate-nya juga. Terus sama terakhir ada outcome-nya itu berupa sales, sama kita bisa ngeliat cost per sales-nya tuh berapa. Boleh di next? Oke. Ini lanjut ke 5 tujuan utama dalam rencana pemasaran interaktif. Tujuan pertama adalah membangun audiens atau lalu lintas ke situs web kita. Ini tuh ngelibatin untuk menarik pengunjung berkualitas yang kemungkinan besar akan melakukan konversi menjadi hasil yang kita inginkan, kayak penjualan prospek atau pendaftaran buletin. Contohnya, kita mencapai 100.000 unique visitors atau menghasilkan 20.000 penjualan online. Tujuan kedua itu mengoptimalkan konversi atau interaksi di situs web kita. Ini ngelibatin penggunaan komunikasi di situs web untuk mempengaruhi persepsi pengunjung dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu kayak mendaftar, mengunduh konten, atau melakukan pembelian. Contohnya, mencapai tingkat konversi 10% untuk pendaftaran atau meningkatkan daftar email kita sebanyak 10.000 alamat. Terus tujuan ketiga adalah memperluas jangkauan merek di luar situs web kita sendiri. Ini ngelibatin menjangkau, mempengaruhi, dan melibatkan pelanggan potensial di situs pihak ketiga kayak situs berita online, portal, dan jejaring sosial. Terus ada tujuan keempat, itu mengintegrasikan semua saluran pemasaran untuk mendukung pembelian mixed mode, di mana pelanggan berinteraksi dengan merek kita melalui berbagai saluran sebelum melakukan pembelian. Contohnya menghasilkan 20% penjualan pusat panggilan dari kunjungan situs web. Terus tujuan kelima adalah membangun keterlibatan merek jangka panjang yang mengarah pada penjualan tambahan. Ini ngelibatin mempertahankan interaksi dengan pelanggan kita dari waktu ke waktu dan membangun loyalitas merek. Jadi tujuan ini diukur melalui metrik seperti LTV atau lifetime value, tingkat retensi pelanggan, dan frekuensi interaksi pelanggan. Boleh di next? Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai campaign response mechanism. Yang pertama itu ada online response mechanism. Jadi online response mechanism itu metode yang digunakan di digital marketing untuk nge-capture dan juga nge-track customer engagement dan juga action yang mereka lakukan setelah berinteraksi dengan online advertisement, campaign, atau semacamnya. Nah, mekanisme ini tuh penting untuk membantu bisnis untuk mengukur konversi dan juga mendorong pelanggan untuk melakukan tindakan seperti membeli produk atau semacamnya. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada homepage, yaitu mengarahkan pelanggan ke halaman homepage. Namun hal ini tuh seringkali dinilai tidak efektif karena homepage itu kan terlalu umum dan itu tuh di homepage itu tuh menawarkan banyak sekali hal. Jadi dinilai kurang mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan langsung. Nah, makanya daripada mengalihkan ke homepage, lebih baik apabila pelanggan itu langsung dialihkan ke landing page. Jadi apa sih landing page? Landing page itu halaman web khusus yang dirancang untuk tujuan tertentu, seperti mengonversi pengunjung menjadi pelanggan atau prospek. Nah, biasanya landing page ini digunakan dalam kampanye pemasaran digital dan berisi call to action yang jelas. Jadi seperti mendaftar, membeli, atau mendownload sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat iklan di online, terus kalian klik, terus langsung linknya itu tuh menuju ke kalian disuruh registrasi, isi biodata, atau mendownload sesuatu, dan semacamnya. Nah, itu tuh landing page, jadi langsung ada call to action-nya buat pelanggan. Jadi itu tuh dinilai lebih efektif.
Yang ketiga adalah company social media presence. Jadi itu teknik umum dalam periklanan di media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Twitter untuk nge-link langsung ke postingan sosial atau halaman perusahaan. Jadi contohnya kalau misalnya ada iklan di Instagram, terus ada tombol shop now, biasanya itu kan kita langsung kalau kita klik itu langsung dibawa ke tokonya, toko online-nya. Nah, selain itu untuk meningkatkan interaksi, biasanya di company social media presence ini tuh hashtags juga digunakan dalam sebuah campaign karena seringkali dinilai efektif. Nah, contohnya yang tertera adalah campaign Coca-Cola yang dirilis pada tahun 2011 yang berjudul Share a Coke. Waktu itu tuh lumayan ramai karena campaign ini tuh meng-encourage orang-orang untuk ikut berinteraksi di campaign tersebut dengan memposting dan menggunakan hashtag Share a Coke. Yang keempat ada personal chat or callback, yaitu menggunakan pendekatan personal seperti chat dan callback service, di mana itu membantu meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan meningkatkan konversi. Contohnya biasanya di e-commerce tuh mereka nyediain fitur live chat untuk membantu pelanggan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain online, mekanisme respons itu juga bisa dilakukan secara offline, seperti offline phone post or store, terutama dalam industri atau segmen pelanggan yang mereka tuh lebih nyaman dengan komunikasi tradisional seperti melalui telepon, surat, atau toko fisik. Next slide, please. Nah, berikutnya step kedua yang saya ingin jelaskan adalah mengenai campaign insight. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana campaign insight itu dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran digital. Jadi campaign insight adalah wawasan atau pemahaman mendalam yang diperoleh dari data dan juga analisis terkait kampanye pemasaran. Jadi dengan memahami data ini, perusahaan itu dapat mengoptimalkan strategi mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai customer insight dalam digital marketing. Nah, sebenarnya penting nggak sih untuk memahami customer insight di digital marketing? Memahami customer insight di digital marketing itu sangat penting karena setiap sektor bisnis itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dengan wawasan yang tepat, perusahaan itu dapat menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka. Maka dari itu perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai sumber informasi yang tersedia. Nah, sumber ini tuh bisa dapat berupa data gratis seperti analisis media sosial atau riset berbayar dari pihak ketiga seperti Comscore. Jadi dengan data ini perusahaan bisa memahami perilaku pelanggan secara lebih akurat. Nah, sebagai contoh, ini contoh saya ambil dari buku. Perusahaan FMCG itu mereka biasanya sering menjalankan promo online untuk mendorong uji coba produk dan membangun database pelanggan. Jadi mereka menggunakan data transaksi dan juga demografi untuk meningkatkan efektivitas kampanye dan menarik lebih banyak pelanggan potensial. Nah, setelah kampanye berjalan, tentunya evaluasi itu sangat penting untuk menentukan strategi mana yang benar-benar beneficial dan juga bernilai bagi perusahaan. Jadi dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pemasaran dan juga mencapai target yang lebih optimal. Next slide. Nah, berikut terdapat beberapa jenis wawasan pelanggan atau customer insight yang bisa kita peroleh dari riset pihak ketiga. Antara lain yang pertama adalah site audience reach and composition. Jadi memahami siapa aja sih yang mengunjungi situs web kita dan karakteristik demografis mereka itu seperti apa. Yang kedua adalah customer search behavior. Jadi mengetahui kata kunci yang sering dicari pelanggan terkait produk yang kita offer atau layanan yang kita offer. Yang ketiga adalah online buying behavior and preferences. Jadi memahami kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembelian secara online. Yang keempat adalah competitor campaign activity, di mana menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor atau pesaing. Yang kelima adalah customer media consumption, di mana kita mengetahui platform atau jenis media apa sih yang sering dikonsumsi oleh pelanggan. Dan yang terakhir adalah competitor performance, yaitu di mana kita mengukur efektivitas pesaing dalam menarik dan juga mempertahankan pelanggan. Nah, dengan memanfaatkan customer insight ini, bisnis-bisnis atau perusahaan dapat mengoptimalkan upaya pemasaran digital mereka dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga meningkatkan tingkat konversi. Next slide.
Oke, selanjutnya kita masuk ke step ketiga, yaitu segmentation dan targeting. Jadi intinya strategi targeting dalam kampanye digital itu gimana kita bisa nemuin dan ngejangkau audiens yang paling pas buat campaign kita lewat komunikasi digital. Tapi tetap aja tuh kita nggak bisa asal dan harus disesuaikan sama pasar, jenis kampanye, dan juga alat digital yang digunakan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan biar strategi targeting ini bisa berhasil. Yang pertama itu kualitas data pelanggan atau prospek. Jadi semakin bagus datanya, kita bisa semakin gampang buat nemuin target yang tepat. Terus variabel yang digunakan ini bisa berdasarkan usia, kebiasaan, kebutuhan, atau minat mereka. Lalu faktor yang memengaruhi respon audiens, kayak misalnya apakah mereka ini lebih tertarik sama promo, konten edukatif, atau pengalaman yang unik, sama yang terakhir itu pendekatan yang sesuai dengan alat komunikasi digital utamanya. Jadi misal kayak kalau targetnya anak muda, pastinya lebih cocok kalau pakai media sosial dibandingkan email marketing. Contoh nyatanya itu ada campaign Gojek pesan dari rumah. Jadi dulu waktu pandemi COVID-19 kan banyak orang yang khawatir buat keluar rumah, termasuk buat beli makanan. Nah, Gojek ngeliat ini sebagai peluang buat ngebantu pelanggan biar mereka tetap bisa pesan makanan dengan aman. Dan strategi targeting mereka ini cukup jelas. Jadi audiens utamanya pastinya orang-orang yang biasanya makan di luar tapi harus saat itu stay di rumah. Kayak misalkan pekerja kantoran yang harus WFH, terus mahasiswa yang belajar dari rumah, dan juga keluarga. Terus pesan utama yang disampaikan Gojek saat itu, mereka menekankan bahwa pesan makanan lewat GoFood itu aman karena mereka tuh punya fitur contactless delivery. Terus media yang digunakan mereka itu, mereka mostly pakai media sosial kayak di Instagram, terus Twitter atau X sekarang, terus juga lewat YouTube. Terus buat dampak kampanyenya, mereka ini berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan transaksi GoFood selama pandemi. Boleh next slide. Dan sekarang kita akan membahas targeting variables dalam strategi targeting digital campaign. Yang pertama itu relationship with company. Jadi kampanye yang efektif itu harus bisa menjangkau semua segmen, menarik pelanggan baru, sekaligus juga mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Untuk itu konten yang dibuat perlu disesuaikan dengan hubungan audiens dan perusahaan biar lebih relevan. Contohnya kayak Starbucks, mereka tuh kan sering ngasih promo khusus buat pelanggan setia mereka melalui aplikasi reward biar mereka tetap loyal dan bisa beli terus. Terus yang kedua ada demographic segmentation. Jadi demographic segmentation ini menggunakan data kayak usia, gender, dan kelompok sosial. Data ini sering digunakan buat menargetkan iklan display, email marketing, atau pencarian berbayar. Dan dengan pendekatan ini, iklan bisa jadi lebih relevan, efektif, dan tepat sasaran. Biasanya yang pakai segmentasi ini produk skincare, kayak misalnya produk anti-aging itu lebih ditargetin buat perempuan usia 30-an tahun ke atas. Sedangkan produk kayak acne care itu lebih targetingnya dan usia 20-an. Lalu ada psychographic or attitudinal, jadi segmentasi ini melihat sikap dan perilaku konsumen saat membeli, misalnya kayak apakah mereka ini early adopter atau mereka ini sensitif terhadap harga. Tapi walaupun ini lebih sulit ditargetkan dibandingkan demografi, data ini bisa ngebantu buat menentuin audiens yang tepat dan juga nyusun pesan yang sesuai. Contohnya, brand kayak Apple, mereka ini sering menyasar early adopters yang mereka ini selalu ingin coba teknologi terbaru. Makanya tiap kali mereka ngerilis produk baru, mereka nyiptain hype yang gede biar kelompok-kelompok early adopters ini tertarik buat ngebeli lebih dulu. Next. Next ada value, jadi setiap pelanggan ini punya nilai yang berbeda bagi perusahaan. Kayak pelanggan dengan value yang tinggi itu butuh komunikasi yang lebih personal dan langsung. Sementara pelanggan yang punya value lebih rendah itu biasanya dijangkau lewat saluran digital yang lebih umum. Misalnya kayak bank, mereka biasanya ngasih layanan khusus kayak priority banking buat nasabah yang punya saldo gede.
Meanwhile, nasabah yang biasa itu tetap bisa mengakses layanan mereka lewat aplikasi atau call center. Terus ada life cycle stage. Jadi, variabel ini ngebantu buat menyesuaikan komunikasi berdasarkan tahap pelanggan dalam siklus pembelian. Strategi otomatis kayak email marketing berbasis aktivitas bisa digunakan untuk menjangkau pelanggan sesuai status pembelian mereka. Contohnya kayak Gojek, mereka kan suka ngasih kayak notification gitu ke pengguna yang belum check out biar mereka ini bisa cepat-cepat menyelesaikan pembelian mereka. Terus ada behavior dengan memanfaatkan data aktivitas pelanggan kayak misalkan tiap kali pelanggan ini ngeklik, baca atau beli, perusahaan bisa menyajikan pesan yang lebih relevan dan meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Contohnya kayak Netflix, mereka tuh kasih rekomendasi film atau series berdasarkan riwayat tontonan penggunanya biar mereka ini tetap tertarik terus bisa terus berlangganan. Boleh di next. Jadi dalam strategi promosi digital itu penting buat kita buat milih media yang tepat biar investasi yang dikeluarkan ini memberikan hasil yang maksimal. Jadi berdasarkan diagram ini ada 4 jenis media berdasarkan efektivitas dan juga biayanya. Yang pertama itu ada wasteful media. Ini tuh media dengan volume rendah tapi biayanya tinggi. Perusahaan sebaiknya mengurangi pengeluaran di media ini atau mengalokasikan anggaran ke media yang lebih efektif. Contohnya kayak iklan banner di website yang jarang dikunjungi, di mana biaya iklannya itu mahal tapi cuma dikit yang lihat. Terus ada slow and steady media, ini volumenya rendah dan biayanya pun juga rendah. Media ini sebenarnya masih punya potensi, tapi butuh waktu buat berkembang. Biayanya tetap minimal, tapi sambil dievaluasi efektivitasnya. Contohnya blog perusahaan yang belum banyak membacanya, tapi bisa berkembang dengan strategi SEO yang lebih baik. Lalu ada high cost volume driver media. Jadi ini media dengan volume yang tinggi, tapi biayanya juga tinggi. Dan untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan ini harus mencari cara buat mengoptimalkan biayanya. Contohnya kayak iklan berbayar di Instagram yang ngejangkau banyak orang. Tapi kalau misalkan nggak dikelola dengan baik, ini bisa boros anggaran. Terus yang terakhir ada star performers, ini media yang volumenya tinggi dan biayanya rendah. Ini adalah media yang paling efektif, jadi perusahaan sebaiknya lebih fokus ke media ini buat ningkatin volume lebih jauh. Contohnya kayak video organik di TikTok yang bisa viral tanpa perlu biaya iklan, tapi ini bisa ngejangkau jutaan pengguna. Dan untuk memastikan strategi media yang tepat, ada 3 langkah yang kita bisa lakukan. Pertama, evaluasi media saat ini, lalu tinjau kesenjangan promosi dibandingkan kompetitor atau tren industri, dan yang terakhir, pilih dan prioritaskan metode promosi konten baru. Boleh di next. Lalu, langkah keempat dalam perencanaan kampanye digital adalah menciptakan big idea. Jadi ini adalah konsep utama yang menjadi dasar seluruh kampanye dan harus menarik perhatian audiens. Dan agar efektif, big idea ini harus memiliki 3 elemen utama, yaitu relevan, berbasis wawasan, dan selaras dengan tujuan kampanye agar dapat memberikan dampak yang maksimal. Lalu, selain itu, big idea juga harus kuat dalam beberapa aspek, seperti konsep, misalnya tuh harus original dan menarik audiens. Terus kreativitas, ini mencakup penggunaan visual, tagline, atau hashtag yang unik dan mudah dikenali. Terus elemen viral, ini harus mudah dibagikan di media sosial atau dari mulut ke mulut. Terus keselarasan merek ini harus sesuai dengan identitas brand agar membangun citra yang konsisten. Lalu pesan nilai merek, jadi tidak hanya meningkatkan kesadaran, tapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Boleh di next. Oke, sekarang kita akan membahas faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kampanye. Jadi menurut penelitian Nielsen, elemen kreatif memiliki pengaruh terbesar terhadap penjualan, yaitu sebesar 47%. Ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dan cara penyajiannya memainkan peran penting dalam menarik perhatian audiens. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas selain kreativitas adalah reach, brand, targeting, dan juga konteks. Selain itu, penting bagi
desainer kreatif digital untuk menyampaikan pesan utama dengan jelas dan menyesuaikan penempatannya berdasarkan jenis media. Kayak misalkan di paid search itu bisa tempatin pesan utamanya di headline iklan, kalau di organic search itu di tag title dan meta description, lalu organic social media itu di visual dan video, yang mana dapat meningkatkan engagement, lalu email marketing di subject line dan headline, bisa didukung juga dengan gambar, lalu display ads di frame awal dan juga diulang, dan video hook awal dengan headline dan storytelling untuk mempertahankan perhatian. Nah, pesan utama ini juga harus relevan dengan konteks dan selaras dengan kata-kata kunci dicari audiens agar kampanyenya lebih efektif dalam menarik perhatian dan dapat meningkatkan konversi. Next. Sekarang kita akan membahas tentang konten marketing, yaitu strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang relevan dan bernilai bagi audiens. Jadi, konten marketing ini inti dari pemasaran digital, karena ini mencakup berbagai aspek kayak SEO, media sosial, email, dan juga konversi. Hal ini penting karena dengan strategi konten yang baik, kita bisa ningkatin visibilitas, keterlibatan, serta mendorong prospek dan penjualan. Contohnya kayak kalau misalkan sebuah brand ini rutin membagikan artikel, video, atau infografis konten gitu yang menarik dan informatif, maka pelanggan bisa lebih percaya dengan brand tersebut dan tertarik buat beli produk atau layanan yang ditawarkan. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan strategi konten marketing yang efektif. Pertama, evaluasi pendekatan yang sudah digunakan saat ini, kayak apakah udah efektif, kalau misalkan belum, perlu ada perbaikan strategi. Lalu, tetapkan tujuan yang spesifik. Misalnya, apakah ingin meningkatkan brand awareness atau meningkatkan konversi. Lalu, kembangkan dan bagikan konten secara strategis. Jadi, konten harus dirancang sesuai dengan target audience dan platform yang digunakan. Misalkan kalau target audiens kita ini anak muda, maka konten yang lebih interaktif kayak short video atau Instagram Reels itu bisa jadi lebih efektif. Lalu, media sosial ini memiliki peran besar dalam membangun brand dan berinteraksi dengan audiens. Maka dari itu, penting buat kita untuk menentukan tema konten yang tepat agar lebih menarik dan terstruktur. Hal ini penting karena media sosial itu bisa jadi alat yang ampuh untuk membangun brand. Lalu konten yang direncanakan dengan baik bisa membuat brand terlihat lebih konsisten dan menarik di mata audiens. Terus gimana cara untuk milih tema konten yang tepat? Pertama, gunakan kalender editorial. Ini bisa ngebantu kita menjadwalkan konten dengan lebih teratur. Lalu pilih tema utama yang sesuai dengan tujuan komunikasi brand. Misalnya tema edukasi untuk membangun kredibilitas atau tema hiburan untuk meningkatkan engagement. Lalu terakhir, variasikan jenis kontennya. Jadi jangan cuma memakai teks, tapi juga bisa pakai gambar, video, infografis, atau mungkin game interaktif agar audiens bisa tetap tertarik. Lagi next. Jadi sekarang saya ingin mengaitkan materi sebelumnya yang tentang content marketing dengan jurnal yang ada di UMAS, yaitu yang berjudul Which Type of Social Media Content is Most Effective for Driving Engagement Outcomes. Jadi di jurnal ini itu membahas 3 konten. Yang pertama itu ada infotainment content. Jadi itu adalah konten yang menginformasikan dan menghibur pengguna dengan informasi yang baru, faktual, bermanfaat, mendidik, dan menarik. Contohnya, karena ini membahas tentang kayak marketing dijual beli rumah gitu, maka contohnya kayak postingan media sosial yang menyajikan tips desain rumah dalam bentuk video atau gambar yang menarik. Lalu yang kedua, relational content. Jadi ini tuh konten media sosial yang memenuhi kebutuhan konsumen akan integrasi dan interaksi sosial. Contohnya kayak mendorong pelanggan untuk membagikan pengalaman mereka dengan produknya melalui komentar atau unggahan. Dan yang terakhir itu ada remunerative content, jadi itu konten yang menyediakan imbalan uang atau insentif. Contohnya kayak ngasih diskon, voucher, atau program loyalitas yang ditawarkan melalui sosial media. Next. Nah, jadi berdasarkan hasil pembahasan jurnal yang
sebelumnya tadi, konten apa sih yang paling efektif buat audiens? Nah, jadi yang pertama itu yang udah dibahas sebelumnya, infotainment content itu paling efektif untuk meningkatkan engagement word of mouth. Nah, jadi konten ini tuh menarik perhatian pelanggan dengan informasi yang bermanfaat dan menghibur. Lalu untuk relational content, konten itu dapat membangun loyalitas dengan mendorong komunikasi dan juga interaksi. Nah, jadi konten ini tuh efektif buat meningkatin kepercayaan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Lalu untuk remunerative content, ini tuh efektif untuk meningkatkan transaksi dan rekomendasi jangka pendek. Tapi konten ini kurang berdampak untuk menciptakan keterlibatan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, infotainment dan relational content adalah konten yang paling efektif untuk membangun keterlibatan dan kepercayaan pelanggan. Tapi remunerative content ini juga bisa digunakan sebagai pelengkap untuk meningkatkan konversi. Next. Oke, untuk step selanjutnya di sini ada digital marketing, yaitu strategi, implementation, and practice. Nah, buat digital marketing campaign plan ini ada 3 keputusan penting yang eh, harus dibuat mengenai investasi online promotion atau online communication mix. Nah, di antaranya itu yang pertama ada level of investment in digital media as opposed to traditional media. Terus juga ada mix of investment in digital media channels or communication tools. Terus juga level of investment in creative for digital asset. Nah, yang pertama level of investment in digital media technique comparison to offline promotion. Nah, di sini tuh media offline tuh emang punya keunggulan buat ngasilin perhatian dan menarik perhatian serta membangun kredibilitas. Sedangkan kalau media online ini punya kelebihan di mana dia lebih baik dalam hal keterlibatan karena personalisasi, terus ada interaksinya juga, terus juga ada dukungan dari rekomendasi word of mouth. Nah, terus selanjutnya ada namanya pemodelan ekonometrik. Nah, pemodelan ekonometrik ini tuh teknik kuantitatif untuk mengevaluasi pengaruh berbagai media dalam mempengaruhi konsumen dan akhirnya meningkatkan penjualan serta keuntungan. Nah, contohnya di sini. Jadi, pertama tuh kita harus nentuin dulu communication mix kita itu mau kayak gimana. Misalkan kalau yang di contoh A, ini dia untuk online dia dominan eh, daripada media tradisional atau yang offline. Jadi mereka fokusnya di online. Atau misalkan kayak equal atau similar. Nah, ini kalau yang di B itu dia imbang antara media online sama media offline. Terus kalau yang di C dia cenderung lebih banyak investasi ke media offline dibanding media digital. Nah, buat contoh penerapannya, biasanya nanti ada modelnya contohnya seperti ini. Misalkan contohnya adalah penjualan sama dengan 100 ditambah 2,5 dikali rating TV sendiri, dikurang 1,4 dan sampai belakangnya. Nah, 2,5 itu apa sih? Jadi eh, misalkan kita melakukan iklan di TV itu bisa ningkatin 2,5 dari penjualan. Begitupun eh, kalau harga kan ini minus 1,4 ya. Berarti setiap kita naikin harga itu akan mengurangi penjualan sebanyak 1,4 kali. Nah, terus selanjutnya kita bisa memilih digital media communication tools yang baik. Nah, yang pertama kita milih pemilihan digital media yang tepat. Nah, eh, kita tuh sebagai marketers harus bisa milih campuran media berdasarkan pengalaman kampanye sebelumnya atau based on past experience dan masukan dari digital agency maupun advisor buat nentuin kombinasi yang paling efektif karena kalau kayak digital agency atau advisor itu kan mereka lebih banyak pengalamannya dan industrinya juga lebih luas lagi. Terus yang kedua, kita harus melakukan evaluasi terstruktur dalam media digital. Jadi kita harus mengevaluasi nih pengaruh dari masing-masing saluran media kayak misalkan faktor kemampuan untuk mempengaruhi persepsi, terus juga respon pelanggan, terus juga untuk biayanya. Terus yang ketiga ada penyesuaian berdasarkan sektor usaha. Yang pertama itu
campuran media ideal bervariasi tergantung pada jenis sektor dan ukuran bisnis. Nah, biasanya penggunaan media digital itu harus disesuaikan buat mencapai tujuan aktivasi penjualan yang lebih baik. Terus yang keempat, pendekatan iteratif untuk pengelolaan media digital. Nah, pendekatannya itu dia ngelibatin perbandingan efektivitas saluran dengan biaya yang dikeluarkan dan juga analisis kontribusi pelanggan yang membeli produk setelah melihat iklan. Terus yang terakhir itu ada tagging pelanggan buat mantau dan analisis. Nah, biasanya penggunaan tagging ini eh, ada di URL atau cookie. Fungsinya supaya kita bisa mantau pelanggan yang mengunjungi situs web dan melacak pengeluaran mereka dalam pembelian. Nah, dengan adanya tagging ini tentunya bisa ngasih wawasan ke kita lebih banyak dan lebih dalam terkait efektivitas media digital yang kita lakukan. Oke. Terus selanjutnya di sini ada rekomendasi dari berbagai media buat mencapai target. Di sini targetnya itu ada direct response sama brand awareness. Yang mana di sini ada dua sumbu. Yang pertama larger media budget sama smaller media budget sama direct response and brand building. Nah, eh, di sini bisa kita lihat misalkan kita punya eh, budget lebih atau larger media budget. Di sini kita bisa masuk ke kayak multiple Google Ads campaign, Google Ads display, programmatic display ads, affiliate networks, influencer, multiple landing page. Tapi kalau kita pengen ningkatin brand awareness-nya dan punya sedikit eh, lebih banyak budget dan juga pengen cakupan yang lebih luas lagi, kita bisa pakai digital OOH, terus juga ada large YouTube investment, terus juga ada brand-led content marketing. Nah, tapi kalau misalkan emang kita pengen direct response dengan budget yang nggak begitu banyak, kita bisa pakai organic search, organic social media, jadi tanpa iklan-iklan atau retargeting PPC, limited affiliates, limited landing page. Jadi buat meminimalisir budget. Tapi kalau kita pengen ningkatin budget dengan pengen ningkatin brand awareness dengan smaller budget, kita bisa eh, pakai limited influencer marketing atau co-marketing atau pakai limited YouTube ads atau kalau brand awareness tuh kalau teman-teman tahu sekarang kan banyak tuh file-file campaign terus juga organic social media dan lain-lainnya. Oke, nah di sini ada digital attribution modeling to assess the influence on sales by digital media channel. Nah di sini ada namanya model multi touch point dan saluran media yang berbeda. Jadi model multi touch point ini dia tuh menggambarkan gimana sih saluran media berbagai saluran media ini mempengaruhi perjalanan pelanggan. Nah, contohnya itu ada di sini kalau teman-teman lihat ini adalah contoh perjalanan pelanggan yang membeli mobil menunjukkan interaksi dengan berbagai saluran komunikasi digital gitu. Nah, yang pertama itu si pelanggan ini kan dia ngelihat dari iklan cetak nih. Terus ini merupakan titik awal buat mereka buat mencari tahu lebih lanjut. Terus si pelanggannya ini eh, search nih di online, misalkan car hire atau misalkan langsung nanya berdasarkan mereknya kayak Levi's atau langsung nyari lokasinya kayak car rental friends gitu. Nah, di tahap ini biasanya mereka tuh bisa dapetin informasi dari iklan afiliasi atau SEO atau rekomendasi dari situs lainnya. Nah, di tahap ini juga biasa dia ninggalin cookie atau jejak digital buat melacak aktivitas mereka di beberapa situs. Nah, terus mereka si pelanggan ini melanjutin riset dan melihat iklan digital. Nah, karena ada informasi dari cookie itu, jadi mulai muncul tuh iklan-iklan digital. Nah, terus setelah itu mereka melakukan pencarian berbayar dan memesan. Nah, akhirnya si eh, calon pembeli ini dia ngeklik eh, paid ads Evis Paris atau dapat referensi dari afiliasi lainnya sebelum menyelesaikan pemesanan.
Nah, eh, jadi dari diagram ini kita tuh bisa ngelihat bahwa eh, keputusan pembelian itu nggak terjadi dengan satu langkah doang gitu. Ada beberapa langkah-langkahnya. Dan dengan media digital kita bisa eh, manfaatin step-step itu buat mempromosikan produk kita. Nah, setiap saluran media digital itu mulai dari pencarian organik, iklan berbayar, afiliasi, itu punya peran buat mempengaruhi keputusan pelanggan. Nah, kalau kita pakai last click attribution, itu tandanya kita ngasih kredit kepada saluran media yang terakhir diakses sama si pelanggan tersebut sebelum melakukan pembelian. Kayak misalkan akhirnya si pembeli ini dia belinya karena si affiliate satu, berarti yang dapat kredit atau dapat bayaran ya affiliate satu. Affiliate yang lainnya ini dia nggak dapat bayaran apa-apa gitu. Nah, ini merupakan metode utama buat ngelaporin efektivitas kampanye. Biasanya itu pakai alatnya Google Analytics atau Adobe Analytics. Nah, di tahun 2021, Adobe itu ngelaporin bahwa selama musim liburan AS 2020, saluran paling efektif berdasarkan last click method itu di sini yang paling dominan adalah paid search, di mana ngedominasi sebanyak 25%. Dan untuk affiliate sendiri biasanya cuma 14%. Nah, last click method ini tuh punya beberapa keterbatasan. Walaupun dia ngasih banyak insight tentang saluran mana yang paling efektif, si last click method ini punya keterbatasan karena dia cuma ngasih ke eh, saluran media yang terakhir aja gitu. Saluran media yang sebelumnya kayak misalkan display ads yang mungkin udah ningkatin kesadaran atau mendorong pelanggan buat cari produk atau layanan itu gak bakal dapat apa-apa gitu. Cuman di yang sebelum melakukan pembelian doang dapatnya dia. Terus digital media deduplication. Nah, kalau di digital media deduplication itu cuman afiliasi terakhir yang dapat kredit atas penjualan meskipun ada banyak afiliasi yang terlibat. Nah, pendekatan ini tuh fungsinya supaya menghindari penghitungan ganda, tetapi menyederhanakan pengaruh dari saluran lain. Nah, terus ada namanya digital media assist, di mana dia tuh ngacu pada pengaruh dari saluran media yang sebelumnya tidak mendapatkan kredit langsung, kayak pencarian organik ataupun iklan display. Nah, terus di sini ada pendekatan analisis yang lebih canggih. Untuk interpretasi yang lebih akurat tentang kontribusi saluran media, pemasar itu harus menggunakan alat tagging yang sebelumnya udah di-mention tadi sama analisis buat ngebangun gambaran lebih lengkap tentang pengaruh saluran terhadap penjualan. Nah, eh, contohnya ini misalkan contribution based on last click. Nah, kalau yang direct to site itu di sini lebih dominan kalau pakai metode yang last click untuk perusahaan penerbangan. Sementara kalau pakai kontribusi terhadap interaksi semuanya, nggak cuma last click doang, itu eh, yang PPC brandnya itu cukup naik dari 12% jadi 17%. Juga dari email itu naik dari 3% sama 9%. Nah, si last click method ini kan ngasih kredit penuh kepada saluran yang terakhir yang diakses oleh pelanggan sebelum pembelian. Nah, sedangkan kalau si all interaction ini kayak dia nge-consider semua saluran yang terlibat dalam proses pembelian, terus ngasih gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana berbagai saluran berkontribusi terhadap pembelian. Nah, terus di sini ada contoh urutan kunjungan ke situs yang menghasilkan konversi. Nah, di sini mungkin teman-teman di tabel yang sebelah kiri bisa ngelihat ada DS, SD, XS, SX. Nah, jadi itu tuh urutan interaksi antara saluran. Jadi D itu kode, kayak misalkan D itu display, S itu search, A itu agregator yang mempengaruhi kemungkinan konversi. Nah, biasanya beberapa saluran tuh punya kontribusi yang lebih besar terhadap konversi
dibandingkan dengan yang lain, dan kombinasi saluran yang lebih sederhana. Misalnya si DS. Dia ini cenderung menghasilkan lebih banyak konversi daripada kombinasi yang lebih kompleks. Di sini bisa kita lihat DS padahal kan dia cuman eh, dua saluran doang, tapi konversinya itu lebih banyak daripada kombinasi yang lebih kompleks gitu. Yang bawah kan semakin banyak kombinasinya. Kayak misalkan dia habis dari display search terus display lagi search lagi. Nah, jadi secara keseluruhan data ini tuh bisa ngegambarin pentingnya kombinasi saluran yang berbeda dan juga gimana setiap saluran berkontribusi terhadap keputusan pembelian para pelanggan. Nah, terus yang terakhir di sini ada level of investment in digital asset. Jadi digital asset itu merupakan materi kreatif yang mendukung digital campaign. Nah, digital asset ini termasuk display ads atau iklan afiliasi kayak contohnya banners atau skyscrapers atau microsites atau situs mini yang dirancang khusus untuk kampanye tertentu. Terus juga email templates atau template email yang digunakan untuk kampanye. Terus juga video, audio, dan media interaktif lainnya kayak permainan atau screensaver yang berbentuk landing page atau microsites campaign. Nah, terus juga tantangan investasi dalam digital asset itu yang pasti yang pertama ketidakseimbangan anggaran. Kadang tuh ada ketidakseimbangan antara si materi iklannya sama medianya buat nampilin iklan. Kadang misalkan dia habisnya buat di materi iklannya, sementara eh, buat uang medianya itu budgetnya kurang. Jadi kan agak sayang. Jadi nggak balance gitu antara anggarannya. Terus juga yang kedua biasanya dampak pengeluaran berlebih. Nah, biasanya kalau anggaran buat medianya terlalu tinggi, itu kualitas iklannya sama jumlah digital asset yang diproduksi itu akan menurun. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kualitas iklannya dinaikin, terus juga digital asset yang diproduksi dinaikin, itu anggaran buat medianya bakal berkurang juga. Oke, ketika perusahaan sudah menentukan nih tujuan kampanye pemasaran, terus melakukan segmentasi dan targeting, dan juga menentukan media yang bisa dipakai berdasarkan budget yang mereka telah tentukan, perusahaan bisa lanjut nih ke step terakhir, yaitu menyatukan perencanaan kampanye pemasaran ke sebuah timeline seperti yang bisa kita lihat di layar ini. Nah, penggabungan ini bisa dimulai dengan menentukan tanggal peluncuran kampanye, dan perusahaan juga bisa menggunakan Gantt chart untuk memastikan jadwal kampanye mereka yang telah mereka siapkan itu realistis. Dan yang ketiga, mengintegrasi paid, own, and earn media dalam timeline yang telah mereka siapkan, dan juga memperhatikan milestone untuk memastikan bahwa kampanye yang mereka siapkan ini telah berjalan sesuai rencana. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam eksekusi kampanye pemasaran. Yang pertama ada konsistensi branding dan pesan, di mana perusahaan ini harus memastikan pesan dan branding itu tetap seragam di semua saluran, tidak ada informasi yang berkontradiksi satu sama lain. Yang kedua ada variasi penawaran dan kreativitas, di mana kampanye juga harus memiliki variasi dalam pesan, penawaran, dan desain untuk menarik audiens dan juga menghindari kebosanan. Dan hal yang ketiga adalah frekuensi dan interval komunikasi, di mana perusahaan harus menentukan seberapa sering nih pesan dikirimkan agar tidak terlalu sering mengganggu atau juga terlalu jarang, karena hal ini bisa mengurangi engagement dari audiens juga. Dan hal yang keempat adalah urutan peluncuran, di mana perusahaan juga harus menentukan apakah kampanye akan diluncurkan secara online terlebih dahulu atau offline atau secara bersamaan. Dan hal yang terakhir adalah optimisasi waktu, di mana mencari tahu waktu yang tepat dan sesuai untuk meluncurkan kampanye. Next slide. Oke, di sini ada contoh sederhana dari media planning berdasarkan hasil penelitian jurnal sebelumnya, yaitu tentang tipe-tipe social media content, di mana dari jurnal ini kita bisa ketahui kalau infotainment content itu adalah konten yang paling efektif dalam meningkatkan engagement, sedangkan relational content itu bisa digunakan untuk mendorong interaksi dan meningkatkan customer trust. Dan yang ketiga ada remunerative content, yaitu
konten yang bisa digunakan untuk mendorong word of mouth atau konversi. Nah, di sini ketika perusahaan sudah mengetahui nih keunggulan dari masing-masing tipe social media konten, perusahaan bisa lanjut ke media planning dan scheduling, di mana bisa dimulai dengan pemilihan jenis konten sesuai dengan objektif yang mereka ingin capai. Jika perusahaan ingin mencapai brand awareness, mereka bisa menggunakan infotainment konten seperti yang konten yang edukatif atau menarik. Sedangkan kalau ingin fokus kepada customer engagement, mereka bisa fokus ke relational content dengan menggunakan mendorong interaksi antara pelanggan dan perusahaan atau dengan merek. Dan juga yang terakhir ada word of mouth atau dan konversi menggunakan remunerative content melalui promo atau diskon. Dan yang kedua itu menentukan urutan peluncuran, di mana perusahaan bisa menentukan apa yang mereka akan luncurkan, apa yang mereka akan lakukan sebelum launching. Yang pertama ada pre-launch, bisa mengupload konten secara online melalui infotainment konten yaitu teaser, press release, atau hashtag campaign. Biasanya itu dimulai 1-2 minggu sebelum launching. Yang kedua itu adalah launch phase, di mana hari launching yaitu bisa menggabungkan media online dan offline, di mana di sini kita bisa membuat workshop atau exclusive invitation for influencers, terus pakai voucher dan Instagram Live. Dan yang terakhir ada post launching itu kita bisa menggunakan media online seperti social media amplification dan follow up communication. Dan step 3 itu memilih media yang tepat. Nah, di sini perusahaan juga harus menyesuaikan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu menyesuaikan dengan target audience dan juga budget yang mereka telah tentukan. Di sini ada beberapa contoh social media yang dapat digunakan untuk meningkatkan brand awareness dan customer engagement. Mungkin di sini lebih fokus kepada generasi milenial dan Gen Z. Kita bisa menggunakan Instagram, TikTok, dan juga YouTube untuk memposting infotainment content atau konten-konten yang informatif gitu. Di sini juga bisa menggunakan media tradisional seperti papan reklame atau iklan TV, dan juga email blasting untuk mendorong interaksi yang lebih personal. Dan step yang keempat adalah menyesuaikan frekuensi dan timing, di mana 1-2 weeks before launching itu perusahaan bisa mulai ngepost teaser 1-2 kali per minggu, bisa nge-start hashtag campaign untuk menambah engagement, email announcement and press release, dan juga daily interactive post on story untuk menjaga intensitas engagement dalam sosial media. Setelah itu ada launch week, di mana perusahaan juga bisa tetap daily updates on IG story dan juga post content about the workshop supaya orang-orang yang misalnya nggak datang atau apa bisa ngerasa kayak ini bagus deh, ini FOMO di atas segala macam, supaya engagementnya tetap stabil gitu. Dan 1 week after launching ini juga penting, di mana perusahaan juga harus menjaga intensitas engagement dengan memberikan konten recap post atau engagement follow up. Dan tentunya hal terakhir yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengevaluasi kampanye pemasaran yang mereka telah lakukan untuk supaya mereka bisa mengembangkan strategi yang mereka gunakan di masa yang akan datang. Evaluasi bisa dilakukan dengan analisis engagement, yaitu dengan melihat jumlah views, likes, comment, share, and mentions, dan juga menggunakan pendekatan VQ/VC yang sudah dijelaskan oleh Feli sebelumnya. Ada conversion rate juga, dan apabila hasil konten belum mencapai target, perusahaan ini bisa menggunakan A or B testing, di mana perusahaan bisa ngepost variasi konten yang berbeda untuk melihat konten mana yang lebih efektif dan juga mendapatkan engagement yang lebih banyak daripada konten yang satunya gitu. Next slide, please. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 4. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Yang berikutnya, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand, kemudian akan ditampung dulu. Bisa dituliskan langsung di kolom chat, dan bisa juga, ini udah ada 3 ya, jadi 1 di kolom chat, ditampung dulu aja, terus setelah itu kita break, mungkin sekitar 15 menit, setelah itu kita bergabung kembali. Oke, silakan mungkin dari Mbak Luna ya. Tolong kelompok 4 dicatat ya.
Oke, sebelumnya terima kasih untuk presentasinya kelompok 4. Di sini saya Luna dari kelompok 2 mau bertanya mengenai tadi yang dijelasin Shanika. Kalau misalnya tadi dijelasin kan lebih efektif kalau misalnya pengunjung itu langsung diarahin ke landing page dibanding sama homepage. Tapi ada nggak situasi tertentu di mana kalau misalnya ngarahin pengunjung ke homepage itu justru malah lebih menguntungkan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, Kelompok 4 gimana? Sudah bisa dipahami pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, silakan yang berikutnya Mbak Angelica. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya Angelica Meradeva dari kelompok 3. Izin bertanya mengenai materi level of investment in digital assets ya. Kalau nggak salah materinya agak di belakang. Dalam industri dengan persaingan ketat, mungkin kayak F&B, itu gimana sih caranya bagi industri tersebut untuk memastikan bahwa digital assets yang diproduksi itu tetap relevan dengan tren pasar yang ada tanpa mengorbankan quality akibat dari keterbatasan anggaran. Mungkin kayak gitu aja. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Angelica. Apakah sudah ditangkap oleh kelompok 4? Oke, silakan Mbak Evelyn. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Evelyn Wiatri, aku dari kelompok 5. Jadi, untuk pertanyaannya, kan tadi di presentasi di slide ada yang tentang pendekatan FQFC. Untuk pendekatan yang komprehensif. Nah, gimana sih cara mengintegrasikan pendekatan FQFC, volume, quality, value, cost, dengan metrik pengukuran seperti impression, view through, dan traffic volume untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas kampanye digital. Dan apakah dengan pendekatan ini, dia gimana tingkat efisiensi keakuratannya? Gitu sih. Terima kasih. Oke, sudah ada tadi ada 3 pertanyaan yang secara langsung dan di kolom chat juga sudah ada 3 pertanyaan ya. Sepertinya ada dari Mbak Mita, ada 4 pertanyaan. Jadi pertanyaannya sudah ditampung semua. Sepertinya semua kelompok sudah bertanya. Kita break dulu 15 menit. Mungkin nanti kita bergabung kembali jam 12.45 dan nanti kelompok 4 akan memberikan jawabannya setelah kita bergabung. Mohon yang bertanya nanti siap di jam 12.45 yang dijawab pertanyaannya yang harus hadir ya, jangan sampai kelompok 4 menjawab pertanyaan tapi yang bertanya nggak ada. Oke, mungkin itu kita break dulu sampai ketemu jam 12.45. Saya pause dulu rekamannya. Oke, selamat bergabung kembali teman-teman. Sudah jam 12.45. Kelompok 4, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Kelompok 4? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tapi tolong dipanggil dulu ya yang bertanya. Pastikan yang bertanya hadir, baru dijawab pertanyaannya. Silahkan. Ya, mungkin pertama saya ingin jawab pertanyaan dari Angelica Meradeva dari kelompok 3. Pak Enji ada. Angelica ya. Angelica apakah hadir? Iya, hadir, Pak. Ya, silakan dijawab Mas Ahmad. Buat pertanyaan di sini dalam industri dengan persaingan ketat kayak F&B misalnya, gimana sih cara buat mastiin digital asset yang diproduksi itu bisa tetap relevan dengan tren pasar tanpa mengorbankan kualitas karena keterbatasan anggaran. Nah, oke. Di sini yang pertama, cara supaya kita bisa tetap relevan di industri yang ketat kayak F&B dengan anggaran terbatas ini, yang pertama yang pasti kita harus bisa manfaatin tren secara aktif. Kita bisa kayak eh, mantau perubahan-perubahan tren yang ada. Biasanya tuh kayak kalau di TikTok itu ada TikTok Creative Center, terus juga kalau di Instagram tuh ada Instagram Tools, ada Google Trends juga.
ada Instagram Insight. Nah, terus juga jangan sampai eh, brand kita tuh kehilangan brand identity. Jangan cuma ngikutin tren doang, tapi sesuaiin juga dengan brand positioning sama storytelling yang udah dibangun. Terus juga bisa pakai pendekatan micro content. Apa sih micro content tuh? Jadi kayak bisa dibikin kayak konten modular. Jadi kayak bikin konten yang panjang terus nanti bisa di cut jadi berbagai konten lagi gitu buat di berbagai platform. Nah, terus buat konten-konten tersebut juga bisa saling di-mirror antara Reels, TikTok, dan lain-lainnya. Terus juga bisa manfaatin UGC atau User Generated Content. Itu kan bisa kita ambil kayak dari review atau konten pelanggan buat ningkatin engagement tanpa biaya produksi yang tinggi. Nah, terus juga bisa kita recycle konten yang udah ada nih, konten-konten lamanya bisa di recycle atau di repurpose lagi. Sama paling kita bisa ngegandeng micro influencer atau food blogger karena eh, dari segi harga itu bisa lebih murah dan juga punya audiens yang lebih engage dan lebih niche biasanya kalau masih micro tuh. Terus juga bisa kita bikin eh, perbanyak interaksi dengan pelanggan, kayak bikin komunitas digital gitu. Kayak contohnya misalkan aktif di Instastory, kayak bikin challenge atau bikin polling atau bikin live stream gitu, supaya makin banyak interaksi ke pelanggannya. Kira-kira dari NG ada yang mau ditanyain lagi nggak atau tambahin? Udah menjawab sih. Thank you, Zizan. Oke, thank you Oke, NG. ya, terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, terus selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Zaki dari kelompok 1. Oke. Apa Zaki ada? Ya, apakah Zaki? Oke. Oke, di sini pertanyaannya gimana sih strategi segmentasi bisa beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi akibat algorithmic question. Nah, apakah strategi yang diterapin sama brand yang udah besar sama brand yang baru merintis tuh beda buat manfaatin si algorithmic question ini buat ningkatin efektivitas digital campaign mereka. Nah, yang pertama pastinya dengan adanya algoritma platform ini kayak misalkan di Instagram, di TikTok atau di sosmed-sosmed lainnya itu kebanyakan kan udah based on algoritmik ya, yang dia nampilin konten sesuai dengan apa yang sering kita lihat atau kita sukain. Jadi dari brand juga harus menyesuaikan nih segmentasi audiensnya berdasarkan kebiasaan online mereka, bukan cuman dari umur dan lokasi. Nah, biasanya buat kebiasaan online itu bisa kita dapetin tuh kayak di tools yang sebelumnya udah aku mention kayak di TikTok Kreatif Studio atau di Instagram Insight. Biasanya itu ada jam-jam audiens kita aktifnya itu jam berapa, terus juga pokoknya lumayan lengkap lah di situ bisa kita tahu. Nah, terus juga eh, buat segmentasinya juga bisa lebih detail lagi atau lebih niche lagi karena digital content tuh kan banyak ya jenisnya ya. Ada video, ada gambar, ada yang bentuknya storytelling, ada yang bentuknya kayak cuman foto di slide atau kayak bentuknya carousel atau yang bentuknya cuman kata-kata doang. Nah, jadi segmentasinya bakal lebih ngerucut lagi nih karena adanya algoritmik. Nah, itu belajar dari si analytics masing-masing platform juga. Nah, terus buat antara brand besar sama brand kecil tuh strateginya beda atau enggak sih? Yang pasti beda karena kalau brand besar kan dia udah punya audiens banyak ya. Jadi bisa lebih gampang nih buat pakai data dan teknologi buat ngatur campaign-nya. Terus juga mereka bisa kerjasama dengan influencer besar buat dapetin jangkauan yang lebih luas. Sementara kalau brand baru kan dari segi budgeting, terus juga dan lain-lainnya itu eh, bisa fokus ke audiens yang lebih kecil dan spesifik. Jadi dia lebih fleksibel. Terus juga karena brand baru itu harus lebih banyak testingnya buat algoritma ini. Kayak harus pintar milih platform yang efisien. Terus juga harus coba trial error terus nih jenis konten buat dilihat mana yang paling efektif.
Makanya kalau misalkan konten kreator yang baru itu kadang kan atau misalkan brand-brand yang baru aktif di digital media biasa itu mereka kontennya agak beda-beda tuh. Nah, terus nanti dianalisis konten model kayak gimana sih yang banyak disukain sama audiens. Terus nanti bakal itu yang dikembangkan. Nah, terus juga gimana sih manfaatin algorithmic question buat campaign digital. Nah, buat algoritma sendiri kan tentunya ngasih tahu konten lebih banyak. Terus juga bisa mastiin konten tetap relevan dengan audiens dan juga sering interaksi sama mereka. Nah, jadi algoritma ini tuh dia suka konten yang banyak interaksinya, either di like, di komen, atau di share. Jadi kalau bisa bikin kontennya tuh yang ngedorong orang supaya ada interaksinya. That's why eh, kadang tuh di akhir-akhir konten tuh banyak banget call to action. Kayak misalkan komen dong di kolom komentar atau kayak misalkan gimana nih pengalaman kamu, bla bla bla. Itu kan mancing interaksi atau mungkin dari isi kontennya agak agak pro kontra gitu. Jadi mancing audiens supaya berdebat atau supaya ngasih opini kayak gitu-gitu. Terus juga bisa collab sama audiens nih, caranya lewat challenge atau voting. Nah, dengan adanya interaksi-interaksi itu tentunya bisa lebih memaksimalkan konten yang kita punya. Kira-kira udah cukup menjawab belum, Zaki? Ya, menjawab. Thank you, Zidan. Oke. Oke, silakan selanjutnya. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mita dari grup 5. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin melakukan campaign dengan fokus meningkatkan brand awareness dan juga sales secara bersamaan? Dan jika mungkin, bagaimana caranya? Menurut saya, hal ini mungkin. Walaupun kedua tujuan itu berbeda, tapi kita bisa melakukan satu hal yang meraup kedua tujuan tersebut, kayak killing two birds with one stone gitu. Jadi caranya yang bisa dilakukan adalah misal dengan menerapkan iklan berlapis. Jadi misal di awal itu kita pasang iklan, entah itu kasih informasi, kasih spread awareness tentang suatu brand ini, tapi di akhir iklan tersebut tuh ada call to action-nya. Dan selain itu bisa juga collab dengan influencer untuk nge-reach wider audience. Jadi brand awareness-nya juga bisa lebih tinggi, tapi dari situ juga bisa ningkatin sales gitu. Karena sebenarnya dua hal ini tuh bisa berkesinambungan. Apakah itu cukup menjawab? Oke, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Jadi brand awareness dan sales itu dua tujuan kampanye yang berbeda. Meskipun betul bahwa dimungkinkan dalam satu campaign ada dua tujuan, tapi sebetulnya tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena akan ya pasti akan tidak fokus ya. Bisa jadi dua-duanya bahkan tidak tercapai, brand awareness nggak tercapai, sales juga nggak tercapai. Ini bukan pemasaran digital saja, tapi pemasaran secara umum. Kan ada konsep AIDA ya, awareness, interest, desire, action. Sales itu udah di action, sedangkan brand awareness itu masih di awal, masih di tahapan paling awal gitu ya. Kalau memang brand kita belum ada awareness, ya kita agak sulit untuk langsung masuk ke sales gitu ya. Bukan nggak mungkin. Tadi sebutkan bisa saja sebuah kampanye sekaligus increasing awareness dan sales, tapi tidak akan optimal ke salah satu karena pasti setengah-setengah dua-duanya gitu ya. Dan ya menurut kerangka teori AIDA tadi sebaiknya yang dilakukan itu bertahap gitu ya. Bangun brand awareness dulu. Kalau sudah ada brand awareness yang cukup, kita baru move on ke yang interest, membangun interest, kemudian ada desire, baru action. Apakah itu takes time? Iya, takes time, takes resources juga gitu ya. Kenapa nggak sekaligus aja tadi? Poinnya adalah ya tidak akan efektif dua-duanya, kita tuh tidak akan fokus. Jadi mungkin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun bisa dua-duanya, tapi tidak disarankan
kita menggunakan pendekatan yang tidak fokus gitu ya. Baiknya fokus dan bertahap tadi agar optimal. Kalau memang tujuannya awareness ya kita all out membangun awareness. Dan kalau kita belum ada awareness agak susah untuk langsung ke sales gitu ya, karena belum ada anak tangganya gitu ya kan. Kalau kita langsung lompat dari zero awareness langsung ke sales maka akan berat gitu. Jadi kita bangun awareness dulu, bangun interest, desire, baru action dengan sales. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya silakan dilanjutkan. Ya, baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Jonathan. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menentukan 4 jenis media mana yang baik untuk promosi suatu produk yang efektif? Apakah wasteful media, slow and steady media, high cost volume driven media, dan star performance, mana yang paling efektif? Jadi gimana kita milih pilihan terbaik buat promosi suatu produk itu tergantung pada tujuan pemasaran kita tuh apa. Kalau misalkan kita mau brand awareness yang besar, kita bisa pakai wasteful media, kayak contohnya pakai iklan di TV atau pakai billboard. Sedangkan untuk strategi jangka panjang, kita bisa pakai slow and steady media kayak SEO atau email marketing. Terus sementara high cost volume driver media itu efektif buat hasil yang cepat, kayak misalkan pakai Google Ads dan juga Facebook Ads. Meanwhile, star performance ini ideal untuk targeting yang lebih presisi, kayak pakai influencer marketing. Tapi di era digital hari ini, kombinasi kayak star performance dan juga high cost volume driver media itu paling sering menjadi strategi yang paling optimal untuk mendapatkan hasil maksimal, tapi tetap biayanya tuh terkendali. Apakah sudah menjawab? Oke. Jadi Jonathan ya, Jonathannya apakah hadir? Jonathan? Aduh. Jonathan, apakah hadir? Oke, mungkin nanti bisa ditonton rekamannya kali ya Hadir setelah. Pak, maaf Pak. Oke. Jadi sedikit menambahkan juga ya bahwa wasteful media itu dikatakan wasteful itu bukan berarti televisi itu pasti wasteful. Sebenarnya tergantung gitu ya. Influencer pun bisa wasteful kalau misalnya kita kalau ada discrepancy ya, ada selisih antara siapa target kita dan jangkauan dari media tersebut. Misalnya influencernya level nasional, tapi kita produknya ingin fokus ke level mungkin lokal, maka di situ influencer pun dapat dikatakan wasteful. Jadi sebetulnya kita tidak ingin menggunakan wasteful media yang dapat dikatakan jangkauannya lebih besar dari yang dibutuhkan gitu. Kita butuh jangkauannya level lokal, tapi kita membayar media level nasional, atau kita ingin menyasar konsumen ibu-ibu, tapi media kita levelnya umum atau bahkan mungkin salah sasaran ya, kalangan bapak-bapak, maka itu dikatakan wasteful media. Kita tidak ingin menggunakan wasteful media. Dan ya kata kunci dari pemilihan media adalah integrasi ya, integrasi antara beberapa channel, dan semua channel berpotensi menjadi star performance, setidaknya influencer marketing gitu ya. Tapi memang ada media-media yang mungkin lebih tepat gitu ya, lebih tepat mungkin untuk ekosistem digital juga lebih tinggi tingkat konversinya, memang betul. Tapi bukan berarti kita mencukupkan diri dengan satu saja. Apalagi kalau budgetnya tersedia ya. Kalau budget terbatas mungkin kita oke lah, kita fokus ke satu media yang menurut kita paling cost efektif. Tapi kalau kita punya budget yang cukup, sebetulnya antar media itu ada leveraging, ada interaksi gitu ya. Jadi bisa bersinergi, misalnya influencer dengan
katakanlah dengan search atau dengan social media ads gitu misalnya, bisa bersinergi begitu. Jadi untuk menentukan mana yang terbaik sebetulnya tidak ada satu media yang terbaik, tapi kita perlu memperhatikan integrasi dan utilisasi. Utilisasi di sini jangan sampai kita menggunakan media yang jangkauannya jauh lebih besar dari yang kita butuhkan atau tidak tepat gitu ya levelnya. Maka di situ perlu perencanaan media yang efektif dan efisien. Nanti ada mata kuliahnya sendiri, perencanaan media, bisa disambungkan antara pemasaran digital ini dengan perencanaan media. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 4. Bisa next slide, Susan. Thank you. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat mengelola konten yang dibuat oleh pelanggan agar tetap sesuai dengan citra brand mereka. Nah, sesuai dengan salah satu karakteristik dari digital media sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, di mana sekarang ini pelanggan sudah memiliki kontrol yang lebih terhadap konten yang ada di sosial media atau media yang lain. Salah satunya melalui user-generated content ini, di mana kalau kita tahu user-generated content ini adalah media yang kita earn gitu loh, yang perusahaan earn, di mana perusahaan tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengontrol dan membatasi konten user-generated content ini. Nah, tapi perusahaan ini bisa melakukan sesuatu agar bisa menjaga citra brand mereka, yaitu dengan sesimpel dengan merespon, dengan menerima masukan atau kritik dari pelanggan yang membuat konten ini, review segala macam, dan juga memberikan feedback dari masukan yang telah diberikan oleh pelanggan. Dengan melakukan ini, pelanggan bisa memiliki persepsi bahwa, oh, brand ini sangat terbuka dengan masukan dan open for improvement gitu. Nah, dengan begini, perusahaan bisa menjaga citra brand mereka di mata pelanggan. Apakah sudah menjawab, Nadia? Menjawab, terima kasih, Shana. Oke. Thank you. Jadi betul bahwa user generated content ya, atau review itu di luar kendali dari brand. Jadi itu masuk earn media yang diperoleh dengan kita memuaskan konsumen atau kita menawarkan sesuatu yang membuat konsumen termotivasi untuk membuat konten positif gitu ya. Tapi actual kontennya di luar kendali dari brand. Sehingga bisa jadi kontennya negatif gitu ya. Seperti United Break Guitar yang sudah dibahas di video di diskusi Mas gitu ya. Apa yang harus dilakukan ya, kita di public relation ya. Jadi tugas social media manager salah satunya adalah memonitor konten user generated dan merespon ketika ada konten, ketika ada posting yang yang negatif gitu ya. Tapi bukan berarti perlu terlalu represif gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ada konten kita buat jadi lucu, kita buat jadi take it easy gitu ya, nggak terlalu serius. Kadang-kadang itu berlalu begitu saja gitu ya. Justru kalau kita terlalu ngegas malah jadi terangkat. Jadi kita respon tergantung tingkat severitasnya ya. Kalau kontennya very severe, benar merusak brand, sangat sangat viral gitu ya, negatif dan viral, maka ya itu perlu penanganan yang lebih serius, perlu mungkin ya bentuk tim khusus untuk PR, untuk damage controlnya, untuk menangani, mungkin menghubungi secara langsung usernya di DM, di Japri gitu ya, terus ditanyakan apakah bisa apa yang bisa kita lakukan untuk memuaskan, untuk misalnya ada service failure, apa yang bisa dilakukan untuk service recovery. Kemudian ya tadi kalau memang sudah bisa recovery, ya kita minta mereka juga mempublikasikan recovery-nya, misalnya ada layanan yang tidak baik, kemudian mereka komplain secara online, setelah kita kasih recovery,
harapannya mereka juga memberikan konten positif sehingga bisa menetralisir gitu ya. Nggak harus di take down konten yang lama, justru bisa jadi menunjukkan bahwa oh perusahaan ini responsif ketika ada konten yang negatif, bukan represif, tuntutan hukum pakai UU ITE misalnya seperti itu, tapi jadi ya kayak mungkin bisa dibilang kayak misalnya konten apa yang kemarin ya Polri ya ada yang bikin lagu bayar begitu kan. Nah itu apa namanya sebetulnya tidak usah sampai kemudian mungkin terlalu tinggi sampai mendatangi sekolah dan seterusnya. Itu apa namanya saya nggak ingin masuk ke politik, tapi intinya itu bukan penanganan pemasaran digital yang baik. Ya mungkin Polri perlu ada bagian sosial medianya gitu ya yang menangani apa namanya image Polri secara online mungkin saja. Tapi ya tadi tidak harus represif kemudian bagaimana men-take down konten-konten negatif, karena itu ya kebebasan orang ya. Jadi ya kecuali kalau memang ada fitnah di situ ya, memang ada fitnah, ada apa namanya yang memang apa yang tidak benar, nah di situ baru bisa kita lakukan tindakan meskipun tidak harus sampai ke tindakan hukum. Ya mungkin begitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Luna dari kelompok 2. Apakah ada situasi tertentu di mana mengarahkan pengunjung ke homepage justru lebih menguntungkan dibandingkan langsung mengarahkan ke leading page? Kalau misalnya tujuannya adalah untuk brand awareness, karena kan di homepage itu informasi yang bisa diperoleh itu lebih banyak. Jadi dengan mengarahkan langsung ke homepage, apabila tujuannya itu untuk brand awareness, itu akan lebih menguntungkan dibanding mengarahkan pelanggan langsung ke landing page. Karena di homepage yang seperti yang sudah saya jelaskan, di homepage itu menyajikan informasi yang lebih luas dan juga pengunjung atau pelanggan dapat menjelajahi atau mengeksplor berbagai bagian dari website tersebut mengenai brand tersebut. Apakah cukup menjawab, Luna? Sudah cukup, makasih. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya, homepage dan landing page itu seperti kalau homepage itu pintu gerbang dari sebuah rumah gitu. Kita punya rumah, ya pintu depan kita itu homepage-nya. Sedangkan kalau landing page itu ya mungkin masuk ke ruang tamu gitu. Jadi biasanya kadang-kadang homepage itu juga menjadi landing page. Dimungkinkan ya homepage itu juga menjadi landing page. Tapi memang kadang-kadang apa namanya di homepage ada informasi-informasi yang memang harus ada di homepage yang mungkin akan dinilai lebih efektif kalau dipisah, maka di situ dipisah ya. Misalnya tadi keywords. Jadi karena landing page itu lebih lebih cater terhadap search engine optimization. Bagaimana landing page kita tuh mudah diindeks di search di Google misalnya ya. Jadi mau nggak mau perlu sering-sering dirubah gitu ya, perlu ada fine tuning, adjustment. Sedangkan homepage ya halaman depan ya itu mungkin nggak banyak berubah gitu ya kontennya, kurang lebih sudah standar, tapi kemudian ada apa namanya ada informasi-informasi yang relatif stabil. Tapi bisa jadi homepage itu juga landing page sekaligus gitu ya. Jadi keywords-keywordsnya sudah ada di homepage, itu nggak ada masalah, dimungkinkan. Tapi dari sisi optimasi mungkin dengan memisahkan antara homepage dengan landing page, di homepage bisa lebih stabil tampilannya sama keywords-nya, nggak banyak perubahan ya elemen-elemennya. Sedangkan di landing page di situ bisa melibatkan search engine optimization
di mana itu di keywords apa yang sedang, misalnya kita perusahaan di bidang jasa pendidikan misalnya, jadi apa username apa keywords apa yang sedang hangat di bidang pendidikan, maka di landing page-nya akan berubah gitu ya, di landing page-nya akan terupdate dengan keywords terkini, mungkin banyak link-link juga yang aktif di landing page, sedangkan di home page itu lebih stabil. Itu mungkin perbedaan fungsi home page dengan landing page, tapi dimungkinkan home page itu juga berfungsi sebagai landing page. Sama tadi apakah kita menerima tamu di ruang tamu terpisah atau kita menerima tamu di teras gitu. Jadi teras kita merangkap antara homepage sekaligus landing page. Ya, mungkin seperti itu analoginya gitu ya. Oke, silakan lanjut. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Puput Aprilia dari kelompok 8. Pertanyaannya, dari berbagai jenis campaign di Indonesia, masih banyak brand yang memakai campaign dengan cara lomba online, misalkan membuat video reels dan poster. Gimana impact jenis campaign tersebut terhadap branding dan kenaikan penjualan? Oke, jadi jenis campaign ini ngelibatin konsumen secara langsung dalam pembuatan konten. Jadi mereka merasa lebih terhubung secara emosional dengan brand yang nantinya bisa ningkatin loyalitas dan kesetiaan terhadap brand tersebut. Terus konten yang dihasilkan oleh peserta akan dibagikan secara luas di media sosial yang nggak hanya meningkatkan exposure brand, tapi juga menjangkau audiens yang lebih luas. Konten buatan pengguna atau UGC ini memiliki potensi untuk menjadi lebih viral biasanya, yang bisa berdampak positif terhadap kesadaran merek. Terus juga ada elemen kompetisi yang bisa menarik perhatian lebih banyak orang untuk ikut serta dan memperkenalkan brand kepada calon konsumen baru. Ini tuh bisa meningkatkan jumlah orang yang mengenal dan mencoba produk atau layanan tersebut, yang akhirnya bisa berkontribusi pada peningkatan penjualan produk. Terus juga yang terakhir ada karena ada hadiah atau insentif yang menarik, campaign ini juga mendorong partisipasi yang lebih banyak dan menciptakan buzz di sekitar brand. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Oke, itu sedikit saya tambahkan ya, bahwa ya jenis-jenis campaign semacam lomba atau semacam mungkin ada juga giveaway gitu ya. Itu memang meningkatkan awareness, meningkatkan branding dan engagement. Tapi tidak secara langsung meningkatkan penjualan. Tapi mungkin secara tidak langsung tadi ya. Setelah banyak yang coba, banyak yang lihat, banyak yang aware, mungkin kemudian dia tertarik coba dan akhirnya malah jadi pelanggan gitu. Tapi itu prosesnya panjang. Dan tadi poin yang pertama yang di awal, bahwa masing-masing campaign itu punya tujuannya, dan sebaiknya satu campaign punya satu tujuan gitu ya. Fokus, jangan palu gada gitu. Kalau palu gada, khawatirnya nggak fokus, malah nggak tercapai semua tujuannya. Jadi di sini campaign yang jenis-jenis lomba online yang itu memang tadi lebih mudah viral, betul, lebih mudah viral, lebih mudah mengenerate buzz gitu ya, lebih mudah mengenerate engagement, awareness dan engagement, meningkatkan branding. Tapi ya kalau sampai sekaligus meningkatkan penjualan itu takutnya nggak fokus. Jadi mungkin nanti untuk penjualan ada kampanyenya sendiri gitu ya, lebih fokus. Dengan kalau di yang itu lebih cocok untuk tadi awareness yang mungkin dan engagement ya, awareness dan engagement. Mungkin itu. Apakah ada lagi yang belum? Oke. Berikan aplaus buat kelompok 4. Jadi hari ini kita kelompok 4 yang membahas mengenai campaign planning untuk media digital, dan sebetulnya di sini baik media digital maupun media tradisional ya, dua-duanya butuh planning. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa go with the flow aja, karena pasti ada budgetnya gitu ya. Dan yang seringkali menjadi barrier, yang menjadi kendala adalah ya budgetnya terbatas.
Dan kalau memang budget terbatas, maka ya lebih efisien sebetulnya menggunakan media digital. Karena secara biaya media tradisional itu lebih mahal. Jangankan iklan di TV, iklan di koran saja satu baris mungkin bisa jutaan gitu ya. Saya lupa berapa harga pastinya, tapi kalau nggak salah dulu sempat tergantung halamannya juga sih, apakah di halaman pertama, di halaman kedua. Tapi ukuran iklannya kecil aja harganya cukup lumayan gitu ya. Dengan nilai yang sama, iklan di Instagram atau iklan di di Facebook itu bisa menjangkau ya mungkin lebih prominent gitu ya, lebih prominent, walaupun tadi bukan berarti kita kemudian fokus media digital saja, nggak mau konvensional. Kenapa? Karena masih ada konsumen yang hanya bisa dijangkau dengan media konvensional. Jadi kata kuncinya adalah integrasi antara perencanaan media digital dengan perencanaan media konvensional. Ya meskipun tadi ketika anggarannya terbatas, maka manajer pemasaran perlu pintar-pintar ya mengintegrasikan, menyeimbangkan antara spending di media pemasaran digital maupun pemasaran konvensional. Kemudian tadi juga ada beberapa poin. Jadi tadi udah tahapan juga dijelaskan ya. Kemudian terus ada measurement. Jadi tapi itu sebenarnya nanti mungkin ada di paruh kedua ya. Jadi kita materi paruh 1 sudah cuma sampai perencanaan. Minggu depan kita ada kuliah tamu yang memberikan praktek langsung ya, memberikan sudut pandang praktisi terkait dengan pemasaran digital. Terus terus kemudian kita untuk yang lebih spesifik tentang search engine, kemudian tentang e-commerce dan online advertising akan dibahas nanti setelah UTS. Jadi kita akan ada UTS, kemudian lagi tadi. Oke. Oh ya, saya baru ingat. Jadi untuk emas, jadi tolong kelompok 3 kemarin belum submit ya materi PPT slide-nya dan juga tanya jawabnya. Jadi nanti untuk UTS saya belum tahu apakah kayaknya pastinya offline. Saya belum tahu apakah open book atau nggak open book, ya belum dirapatkan. Tapi di situ saya akan mengusulkan soal dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi saya cari beberapa mungkin yang bagus, akan saya usulkan ya sebagai pertanyaan. Gak ada jaminan ya, karena masih harus dirapatkan di tim dosen. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak, Pak. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan di sesi kuliah tamu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke.